pagi Bu Firda, gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Asia, alhamdulillah sehat. Oh iya, tadi Ibu mengirim WA ke saya ya ingin membicarakan permasalahan yang sedang Ibu jalani, alami maksud saya. Jadi permasalahan apa nih Bu yang ingin Ibu bicarakan? Ya, saya merasa cukup terbebani Bu dengan masalah disiplin siswa. Saya ini yang sudah eh, akhirnya siswa saya ini bermasalah gitu, tapi hasilnya belum maksimal. Sudah beberapa cara saya lakukan. Oke, jadi Ibu ingin membicarakan tentang siswa Ibu ya, yang sulit dikendalikan ya Bu ya saat jam pelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. Oh ya Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, eh Ibu ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita hari ini? ya saya ini kok saya ini bisa bisa apa ya, mendapatkan hasil, bisa membuat siswa saya itu jadi lebih baik. Saya bisa mampu menghadapi siswa saya itulah Bu, maksudnya seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, jadi Ibu ingin ini ya, maksudnya tuh ingin meningkatkan kompetensi Ibu ya dalam mengelola kelas seperti itu Bu ya, supaya Ya, menciptakan kelas yang kondusif gitu mungkin ya Bu ya? iya. Iya, oke baik sekali ya Bu, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu. Menurut pengamatan Ibu nih, kondisi ideal yang menggambarkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu seperti apa ya Bu? Ya, yang menyenangkan itu ya misalnya siswa itu bisa paham, mengerti, eh, mereka aktif dalam pembelajaran saya, dalam dalam kegiatan pembelajaran, tetapi aktifnya yang hal yang positif Bu. Tapi terkadang tuh siswa saya itu tidak, aktifnya itu bukan ke arah yang positif seperti itu. Banyak yang ngobrol di kelas, ribut, berarti kan itu mengarahnya kurang kurang disiplin. Jadi saya tuh bingung kenapa gitu. Oke, jadi Ibu menginginkan siswa itu mengerti apa yang Ibu sampaikan ketika pembelajaran gitu ya Bu, dan mereka aktif, aktif yang positif gitu ya Bu ya. Mereka yang fokus gitu ya Bu dalam belajar mungkin ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi selama ini bagaimana cara Ibu untuk mencapai kelas yang supaya mereka aktif, kondusif gitu, yang Ibu lakukan itu apa saja Bu? Kadang-kadang saya tuh ya dalam pembelajaran ya Bu ya, dalam pembelajaran itu ya sebenarnya eh, Ya. saya melakukan, memberikan pembelajaran itu dengan cara-cara misalnya menggunakan metode atau materi-materi yang menarik, yang membuat siswa Mhm. saya itu fokus. Misalnya tadinya saya hanya menggunakan ceramah, tapi saya alihkan lagi dengan metode-metode misalnya menggunakan eh, video gitu, seperti itu Bu. Iya, sebenarnya Ibu sudah melakukan banyak hal ya Bu ya untuk mencapainya. Lalu tantangannya apa Bu? Untuk Ibu bisa mencapai suasana yang kondusif, tantangannya apa? Sehingga belum mencapai suasana yang kondusif sehingga siswa Ibu masih banyak yang mengobrol di kelas seperti itu Bu. Nah, kalau tantangannya itu sih mungkin karena saya masih jarang ya Bu ya melakukan, maksudnya belum belum sepenuhnya ya dalam seperti itu, jadinya uh, jadi kurang, maksudnya kurang, ini kurang saklek lah, kurang terfokus kepada itu. Kadang-kadang kan kita mengajar tuh, oh ya sudahlah pakai ini aja caranya, seperti itu. Tantangannya seperti itu. Kadang-kadang menggunakan IT atau apa gitu kan agak sedikit, bagi saya itu agak sedikit repot gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Untuk kira-kira apa yang Ibu butuhkan gitu Bu supaya Ibu bisa
mengendalikan siswa yang suka ngobrol saat jam pelajaran itu, Bu? Bukan apa nih? Ya kadang-kadang ya yang saya butuhkan tuh ya misalnya gini Bu, menggunakan menggunakan materi misalnya. Saya itu harus menggunakan materi, lalu ada strategi lain lah yang bisa saya gunakan untuk membuat siswa saya itu lebih aktif lagi gitu. Mungkin apa ya, apa karena alat peraga yang saya gunakan itu yang harus lebih menarik lagi seperti itu. Oke, baiklah Bu. Menurut pengamatan Ibu nih ya, kenapa sih siswa itu suka berbicara saat jam pelajaran, Bu? Kayaknya ini loh Bu, kalau menurut pendapat saya itu, menurut pengamatan saya tuh kayaknya mereka tuh nggak menguasai itu materi yang saya berikan tuh, tidak memahami. Jadi nggak terfokus. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang membosankan. Jadi karena tidak paham, mereka menganggap itu tadi hal itu adalah hal yang membosankan, maka ya lebih baik mereka asik dengan dunia mereka, mengobrol, buat gaduh, karena mereka merasa jenuh. Oke, jadi mereka itu tidak memahami pelajaran ya Bu ya, karena Hmm, mungkin pembelajaran yang kurang menarik seperti itu ya Bu ya. iya. Iya Bu. Selama ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan agar bisa membuat mereka bisa memahami pelajaran Ibu saat jam pelajaran itu apa? Ya kalau selama ini yang saya lakukan tuh ya biasanya saya akhir-akhir ini saya tanyakan dulu, saya lihat mereka tuh keinginan mereka tuh seperti apa sih, cara belajarnya seperti apa gitu. Maka dengan cara yaitu tadi, dengan cara yang menggunakan teknik melihat audio visual atau dengan praktek seperti itu, saya menggunakan cara-cara seperti itu supaya mereka fokus dengan pembelajaran dan lebih mengerti lagi. Iya, jadi Ibu menggunakan berbagai macam media gitu ya Bu, yang Iya. lebih bervariasi supaya anak-anak itu bisa fokus seperti itu ya Bu ya. Hmm. Oke Bu. Nah nih rencananya tindakan apa nih yang mungkin akan Bu Firda lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Kayaknya kalau tindakannya itu saya ya itu tadi ya Bu ya. Kayaknya karena saya lihat karena strategi yang lama saya gunakan itu kurang baik, maka ya saya itu ya akan saya lebih sering lagi memberikan materi pembelajaran itu dengan cara yang membuat fokus siswa itu terfokus dalam pembelajaran yang saya berikan dan menarik. Jadi mereka senang. Ya contohnya seperti itulah. Uh, Banyak menggunakan materi-materi, memberikan materi itu dengan uh, hal-hal yang menarik. Kembali lagi saya menggunakan proyektor, misalnya kalau matematika, materi matematika itu akan saya menggunakan uh, maksudnya peraganya langsung dengan benda nyata atau konkret. Mungkin siswa akan lebih menarik dan lebih mengerti. Kayaknya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu ya Bu ya. Kalau saya rangkum ya Bu dari pembicaraan kita untuk menangani permasalahan Ibu, yaitu siswa tadi sering mengobrol di kelas, itu mungkin Ibu akan menggunakan strategi dalam pembelajaran, bisa menggunakan media yang lebih menarik seperti itu Bu ya, seperti menggunakan proyektor atau menggunakan media-media lain yang akan lebih membuat siswa untuk terfokus begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Sekarang Ibu sudah memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan Ibu nih. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Kayaknya itu ya secepat mungkin sih Bu, mungkin ya. Ya mungkin mulai dari besok mulai pembelajaran minggu-minggu ini awal habis mid semester ini udah saya lakukan itu Bu. Soalnya kan lebih cepat lebih baik agar mereka apalagi siswa saya ini kan siswa kelas 6 Bu ya.
biar mereka Iya. lebih fokus dalam pembelajaran. Ya strategi itu akan saya lakukan secepatnya sepertinya. Oke, baiklah Bu. Jadi Ibu akan melakukannya sesegera mungkin ya Bu. Ya, Kalau boleh tahu nih Bu, seperti apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan gitu Bu? mungkin kalau misalnya kalau langkah pertamanya itu kan saya membuat siswa itu senang dulu lah, begitu saya masuk kelas itu saya membuat siswa itu merasa gembira, senang, lalu memberikan eh, membangkitkan emosional mereka agar lebih fokus lagi gitu dalam pembelajaran. Setelah itu saya memberikan stimulus siswa lah dengan cara-cara misalnya memberikan pertanyaan pemantik yang mereka membuat mereka menjadi semangat untuk belajar gitu. Lalu penyampaian materi, mungkin materinya itu akan saya kemas lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi Ibu akan melakukan untuk, membuat mereka lebih semangat seperti itu Bu ya, melakukan Ya, pertanyaan pemantik seperti itu ya Bu ya. Oh ya Bu, dalam melaksanakan langkah-langkah tadi ya Bu, apakah Ibu memerlukan bantuan pihak lain mungkin Bu? kayaknya saya tuh kalau pihak-pihak lain ya mungkin yang saya libatkan itu ya teman-teman sejawat saya, saya sharing gitu ya, kepala sekolah lah, kita bisa bertanya seperti itu. Harus Oke, jadi ya, Ibu butuh bantuan ya dari teman sejawat dan juga kepala sekolah ya Bu ya. Kalau iya. boleh tahu bantuan yang seperti apa nih yang Ibu butuhkan Bu dari teman sejawat Ibu dan juga kepala sekolah nih? Ya mungkin saya akan sharing lagi gitu loh dengan akan begitu saya mendapatkan itu saya akan oh saya itu udah hmm, ternyata strategi saya gitu bisa nih dipakai gitu seperti itu ya support lah dari kata dari teman-teman gitu. Iya, kalau dari teman butuh support ya. Kalau dari kepala sekolah sendiri Bu butuhnya support yang seperti apa Bu? Kalau dari kepala sekolah ya mungkin dia termasuk salah satu support juga Bu, mungkin Oh juga iya, misalnya eh, apa ya kita kan kadang-kadang ada apa sering apa berdialog dengan kepala sekolah gitu kan. oke, bagus sekali ya Bu langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan gitu untuk kedepannya untuk menangani permasalahan Ibu ini gitu. Baik Bu, saya sangat tertarik sekali dengan hasilnya nanti ya Bu ya. Jadi semoga Ibu bisa lancar dalam melaksanakan solusi dari permasalahan Ibu ini. Jadi kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi nih Bu, membicarakan perkembangan dari hasil tindakan yang uh, akan Ibu lakukan? Ya nanti kalau kita ada waktu lagi saya akan sharing lagi sama ibu ya minta gimana seandainya kalau ada kemajuan dari apa dari hasil strategi yang sudah saya lakukan itu sudah ada penampakan hasil maka kita akan sharing-sharing kembali akan ngobrol lagi ya Bu. Oke, baiklah Bu Firda, saya dengan senang hati akan menunggu perkembangannya ya Bu ya. Ya, Oke, minggu depan kita rencanakan untuk ngobrol lagi ya Bu. oke Bu, siap. Oke, sampai jumpa Bu Firda. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat.